Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di series pengembangan bengkel mobil dengan judul tips anti gagal cari mekanik pertama. Tadi episode pertama untuk series pengembangan bengkel mobil. Kali ini kita akan tanpa teks. Coba dibantu di catatan. Dalam dunia perbengkelan, pengembangan bengkel mobil tentu tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Banyak orang menyebutnya di luar sana SDM itu dengan karyawan, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai anggota tim agar lebih terlihat friendly. Ya, rekrutmen mekanik terbaik adalah salah satu kunci sukses untuk bengkel mobil agar bisa berkembang. Di sini saya tidak hanya akan sharing, tapi juga akan mengajak bung semua untuk diskusi bareng. Gimana sih cara yang terbaik atau kalian bisa komen bung semua pengalaman terbaik kalian buat sharing di sini ketika merekrut anggota tim pertama atau mekanik pertama. Biasanya kalau di bengkel mobil yang pertama pasti jadi mekanik, ya gitu. Terus di sini saya tidak hal yang perlu diingat, di sini saya tidak akan menekankan dalam manajemen kata benar atau salah untuk setiap keputusan, karena setiap keputusan yang dibuat itu sifatnya subjektif biasanya untuk manajemen. Jadi cocok di bengkel saya belum tentu cocok diterapkan di bengkel-bengkel bumbung semua, di bengkel-bengkel yang lain. Mari kita jadikan ini sebagai bahan referensi untuk besok mengambil keputusan agar lebih tepat, agar lebih bijaksana. Saya lupa untuk perkenalan, saya Haris dari bengkel Janam Auto Solo. Kegagalan yang sering terjadi saat rekrutmen disebabkan karena adanya ketidakjelasan antara tuntutan, tanggung jawab, dan juga hak yang diberikan. Tiga ini: tuntutan, tanggung jawab, dan juga hak yang diberikan. Biasanya kita sebagai leader memberikan tuntutan yang terlalu tinggi, over. Kita biasanya menginginkan mekanik baru tersebut untuk menjadi Superman. Superman-nya apa? Ya jadi mekanik, ya jadi SA, service officer, ya kadang jadi admin, kadang jadi partman, nyari ke spare part. Jadi mekanik yang pertama itu biasanya disuruh buat jadi Superman seperti kita, seperti itu. Apakah itu salah? Enggak. Kita tadi udah ngomong di awal ya. Ini nggak ada sangat pautnya salah atau benar. Kita cari yang lebih tepatnya mana. Biasanya memang kita akan seperti itu karena kita optimis terhadap usaha yang kita kembangkan atau bengkel mobil yang akan kita kembangkan. Kita pengen si mekanik yang ikut kita di awal ini besok bakalan jadi jenderal, besok bakalan jadi teman buat sharing yang paling dekat sama kita, besok bakalan jadi tangan kanan. Nah, itu kan cita-cita yang mulia. Akan tetapi coba kita pikirkan sebaliknya dari sudut pandang si mekanik. Coba lebih gali dalam lagi. Nanti akan ada opsi yang lain. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu dari sudut pandang mekanik. Ketika bengkel kita masih baru, terus seperti saya contohnya dulu waktu itu bangun Janam Auto ini di pinggir jalan raya Semarang Solo Jogja, depan pom bensin Pabelan itu kayak warung soto bengkelnya. Ya Allah, dulu waktu itu ada yang melamar di situ udah seneng banget, sudah sangat senang. Nah, ketika dia masuk, alangkah baiknya kita siapkan role-nya. Karena ketika dia masuk ke bengkel kita, sudut pandangnya masih berbeda. Biasanya dia cari tempat kerja ditarik di bengkel resmi, nggak dapat ACC atau nggak keterima di bengkel resmi, terus di bengkel umum yang menurut dia besar juga sudah penuh, nggak keterima. Terus akhirnya tempat kita itu jadi bantalan. Ya nggak apa-apa, karena memang waktu kita merintis tempat kita masih kecil gitu. Jadi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Terus setelah itu ada opsi yang lain. Nah, ini opsi yang sering juga dipakai untuk pemilik pebisnis bengkel yang ada di kota-kota besar, yaitu joinan. Nah, joinan di dunia perbengkelan ini udah sering kan dengar. Kalau kita joinan, kita akan langsung dapat panglima, kita akan langsung dapat jenderal, kita akan langsung dapat orang yang sama-sama super power atau superman sama kita, yang benar-benar bisa diandalkan, benar-benar bisa diajak manage bengkel, benar-benar punya optimisme ke depannya luar biasa.
Nah, itu ada dua pilihan juragan. Kalau juragan pakai yang sistem joinan, kalian tim anggota tim pertama itu wah, langsung dapat jenderal, enak banget. Nanti nyusun strateginya itu lebih matang, ada yang diajak ngobrol ke depannya seperti apa. Tapi kalau juragan one man show seperti saya dulu, nah tentunya kita harus memikirkan, kita harus melihat dari sudut pandang anggota tim yang baru saja kita rekrut. Coba digali lebih dalam. Ketika ada yang mencoba untuk lamar pekerjaan di tempat kita yang notabene masih kecil, coba ditanya kemauannya besok itu jadi apa, pengennya daftar ke sini itu buat apa, kenapa daftar ke sini, kenapa tidak daftar ke bengkel-bengkel yang besar. Coba kita gali lebih dalam agar kita bisa menjadi leader yang tepat untuk mengarahkan dia sesuai bakatnya. Gitu. Lanjut di skin kedua.